Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Widiawati dengan NIM 289215051, Prodi Manajemen Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya dengan mata pelajaran pengantar ekonomi mikro dengan dosen Ibu Cynthia Anissa. Nah, yang pertama itu ada pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Nah, menurut pendapat saya, pasar monopoli adalah pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu produsen sebagai pemilik atau pemegang hak penjualan terhadap satu atau beberapa produk tertentu dengan diatur dengan undang-undang. Sesuai namanya, di pasar monopoli tidak ada pesaing yang dapat masuk. Contoh dari pasar monopoli yaitu PT KAI, PT Kereta Api, Pertamina, PLN, dan sebagainya. Kemudian sedangkan pasar oligopoli menurut pendapat saya yaitu suatu kondisi di mana hanya terdapat segelintir perusahaan yang menguasai pasar, namun penjual yang satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi harganya. Contohnya perusahaan rokok, perusahaan elektronik, dan lain-lain. Sedangkan pasar monopolistik menurut pendapat saya yaitu adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Contohnya ada sampo, itu kan berbagai macam merek, ada sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Meski fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang memiliki ciri khas khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain sebagainya. Itu merupakan menurut pendapat saya tentang pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Nah, yang kedua ada perilaku produsen dan konsumen. Menurut pendapat saya, perilaku konsumen itu merupakan suatu proses atau kegiatan seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan perilaku produsen adalah pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam ilmu ekonomi, orang-orang yang menghasilkan barang dan jasa disebut dengan produsen. Nah, yang ketiga itu ada pasar persaingan sempurna. Menurut saya, pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Biasanya, barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, terus kentang, sagu, dan sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Kemudian perdagangan bebas menutup atau membuka usaha. Kemudian barang yang dijual bersifat homogen. Kemudian ada penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas.
Kemudian juga ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Kemudian ada pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Kemudian pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produksi homogen. Itu merupakan kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Kemudian ada kelebihan pasti ada kekurangan dong ya. Nah, kekurangan dari pasar persaingan sempurna itu yaitu ada satu, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun yang menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Nah, yang ketiga, itu pesaing pasti lebih banyak. Nah, yang keempat kita bahas adalah penyebab kegagalan pasar. Penyebab kegagalan pasar yaitu hal-hal yang menyebabkan kegagalan pasar yaitu hakikat timbulnya kegagalan tersebut karena masyarakat tidak bertindak secara kooperatif sehingga tidak terjadi seperti efisien. Kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yaitu pertama adanya common goods yaitu adanya hak pemilikan yang memberikan hak kepemilikan kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Nah, yang kedua adanya unsur ketidaksempurnaan pasar atau penurunan biaya rata-rata. Yang ketiga adanya barang produk. Berbagai jenis barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan tetapi tidak seseorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah yang terbatas, misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Adanya eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Yang kelima, adanya pasar tidak penuh. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup walaupun biaya penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada yang mau dibayar oleh masyarakat. Nah, yang keenam itu adanya kegagalan informasi. Pada beberapa kasus masyarakat sangat membutuhkan informasi yang dapat disediakan oleh pihak swasta. Misalnya saja perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca untuk nelayan misalnya ya kan. Contohnya hari Senin tanggal 24 bulan 1 Januari 2020 akan terjadi hujan badai di bagian laut ini. Misalnya nelayan bagian laut ini kan bisa berjaga-jaga, kalau enggak bisa hari ini enggak ada layar, enggak nangkap ikan dulu gitu misalnya. Itu bisa informasi untuk kepada nelayan-nelayan sekitar, contohnya seperti itu. Nah, itulah tadi materi yang barusan saya sampaikan. Terima kasih ya teman-teman telah menonton. Apabila ada tutur kata atau penyampaian materi yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.